kita lihat sisi mana yang kira-kira bakal banyak dijahit gitu ya. Nah itu nanti mungkin dosisnya bisa ditambahkan atau 1 titik ditambahkan di area tersebut ya. Kalau sudah, ini didiamkan dulu sambil kita siapkan set steril. Ganti handscoon menggunakan handscoon yang steril ya. Di sini ini handscoonnya nggak saya pakai karena udah berapa kali pemakaian. Nih ganti handscoonnya, udah ganti handscoon steril, baru kita boleh masuk ke set yang steril. Pertama kita keluarkan dulu duk bolong. Ada yang tahu alasannya kenapa hecting harus pakai duk bolong? Biar terlokalisir lokasinya. Yang kedua, ini kan kita mau melakukan hecting, yang dimana hecting ini kita bermain dengan benang dan jarum. Ya, benangnya tadi, kalau kita tidak pakai duk bolong, ini kan pemainnya steril ya. Kalau nggak pakai duk bolong, dia akan kelewer kemana dan akan beresiko on ya atau nggak steril. Maka kalau misalnya udah pakai duk bolong gini, maka ketika misalnya kita pemasangan benangnya kelewer ke sini nggak masalah karena ini steril ya. Tadi ini misalnya kita total nanti dapatnya benang yang without needle ya atau tanpa needle. Ini kira-kira aja, kalau misalnya kepanjangan bisa digunting ya. Kalau misalnya segini dirasa oh ini mah kayaknya cukup deh. Nah kita lihat needle-nya. Coba lihat needle di meja masing-masing. Itu kan ada 2 titik ya. Ada titik bawah sama titik yang atas. Titik yang atas itu ada yang nyambung, ada yang enggak. Ada? Jadi pegang nggak? Pegang, pindah ke sini aja. Pakai yang ini. Ini. Ini nih, ini kan dulu lubang ya. Lubang yang paling atas itu tuh ada yang dia ada celahnya, ada yang enggak. Oh iya. Ya kan? Ada nggak? Nah, kan ada 2 lubang ya. Nah, lubang yang paling atas itu ujungnya itu ada yang bolong, ada yang dia nggak bolong. Bukan bolong, ada celah. Kok bolong sih? Nah, Oh iya. ya kan? Nah, itu nanti cara masukinnya beda ya. Nih, kalau yang saya dia masih ada celahnya. Ya. Nah, sekarang coba, ini kan ada klem ya. Posisi benang, posisi jarum itu menghadap ke atas kayak gini. Klemnya simpan di tangan. Di tengah-tengah, Bu. Nah, boleh di tengah. Nah, boleh di tengah. Ini kan masukin jarum dulu ya. Sudah. Nah, sekarang ambil benangnya. Kenapa? Ini ambil benangnya, masukin dulu ke lubang yang paling bawah. Aduh, nggak bisa. Nah, dari bawah. Yang lubang atas apa bawah? Bawah. Kelamaan masukin benang. Jadi bagian yang bawahnya. Aduh, mana pakai pinset jadi Bisa. Pinsetnya kalau yang chirurgis agak susah ya. Nah, udah. Oke, kalau yang jarumnya kayak saya, yang atasnya ada celah, itu tinggal dijetrek aja ke pinggir. Kan masuk nih, tinggal dikesebelahin. Tuh. Dikatasin. Ini kan gini, masukin ke lubang yang sebelahnya. Jadi yang ke atas ini Ini. gituin Iman. Ini nih. Masukin ke lubang yang sebelahnya. kalau misalnya nggak ada Gimana celah sih, Bu? Kalau nggak ada, berarti teman-teman manual masukin lagi ke lubang yang satu lagi. Jadi dia nyangkel, kan masuk dari bawah ya? Masukin lagi. I see. berarti enak yang lebih suka dia. Ini udah gini. Ini kan masuk dari Oh bawah. ini ada. Iya.
Nah, ini ke sebelahnya, Mam. Yang atasnya yang tadi yang begitu gini. Allah Tuhan, Jadi kan ada yang masuk jadi kan. Jadi Nah, ada celahnya nggak itu? Dikit. Tapi nggak kok. Tapi Nah, kalau nggak ada celahnya, berarti Iman masukin manual ke lubang tadi. itu ada celahnya. itu jadi bisa ulur gitu kan. Jadi bisa tarik ulur, jadi dia nyangkel gitu ya. Udah kan. Ada bu, tapi memang kecil banget bu ya. Apa? Ada tapi kecil banget. Ntar saya ganti jarum dulu deh. Kayak enak. Oh, Udah. Harap bersabar. Bisa? Jadi ada dua tipe jarum ya. Nih, saya sekarang jarum yang kedua ini nggak ada nggak ada celahnya. Berarti kalau nggak ada celahnya, saya harus manual masukin lagi ke lubang yang sebelahnya. Nah, jadi dia nyangkel gitu loh, ya. Oke. enggak masuk. Berarti manual. Berarti itu nggak ada celahnya. Udah guys. Berarti masukin manual. Masukin manual. Udah tilang dulu. Tilang duluan. Oh, udah. Sip, ting. Ini jarum udah masuk nih. Benang udah masuk ke jarum. Posisi jarum yang awalnya kayak gini kita hadepin ke arah kita sini. Jadi ngadep ke kita. Udah? Oke. Posisi pegang klem, jempol dan jari manis biar tenaganya ada. Jangan. Oh, gini. Sisain dikit aja. Gak usah sejajar. Deket amat, Pik. Udah ya. Nah, sekarang kita akan mulai menjahit. Ini saya buka dulu biar teman-teman bisa kelihatan ya. Jangan dulu hacking, lihat dulu saya ya. Ini kita masukin dari sisi atas. Posisinya harus nyaman dari posisi perawat ya. Dari atas. Nanti kan di sini ada luka nih. Ambil sama ya, misalnya 0,5 dari sini, 0,5 dari sini. Nih, misalnya 0,5 dari sini. Nanti di sebelah sininya kira-kira samain. Jangan yang sini pendek, yang sini panjang gitu ya. Oh sudah, ini tarik. Nah, kalau jarumnya sudah keluar gini, jangan ditarik jarumnya. Kalau jarumnya terus ditarik, benangnya akan lepas. Ya. Tarik benangnya. Saya tidurin aja. Oh ini, tadi kalau misalnya Bu, ininya lukanya kalau di manusia, ya kalau di pasien ini deket banget. Nah boleh dibantu pakai pinset ya, ngambil kulitnya, dipocel dikit, ya buat masukin si jarum. Sisain segini benangnya. Kalau sudah, baru kita lakukan simpul. Ya, nah posisi simpul ini mempengaruhi kekuatan simpulnya. Jadi klemnya itu posisinya ada di atas benang. 1, 2, ambil benangnya, kita tarik. Sekali lagi. 2 kali sampelnya ya, 2 kali simpulnya ya. Sekarang ke atas, posisi ini ada di atas. 1, 2. Oh, Jadi yang Ya. gini. Ke bawah ke atas itu sesuaikan aja nanti dia kencengnya kemana. Ya, kalau posisi simpul teman-teman nggak betul atau misalnya salah, dia akan mempengaruhi kencangan simpul. Coba satu-satu. Nah, nanti dulu. Setelah ini kan ada 2 tipe ya.
nanti kita gunting sisa benangnya. Nanti kita belajar yang nyambung dulu ya. Ini yang pisah-pisah dulu. Satu jahitan. Nanti lagi gunting lagi. Simpulin lagi gitu. Sok, cobain. Atau bisa. Oh, pinjam nih. Ini aja.